Ini Radko meminta kepada Hizir untuk menyerahkan penjual buku Sulaiman. Jika tidak, dia akan menghabisi mereka semua. Hizir pun berkata, El süremezsin burada. kau tidak dapat menyentuh siapapun sebelum mengalahkan aku. Dan pertarungan sengit pun dimulai di sana. Salah satu anak buah Radko menusuk Tuan Sulaiman dari belakang. Sulaiman pun tersungkur seketika. Usta. Bana söz ver. Sulaiman berpesan kepada Hizir untuk menemukan putrinya yang bernama Esther dan menyuruh Hizir untuk menafsirkan kertas-kertas miliknya yang membuka gerbang kebijaksanaan. Setelah Hizir berjanji untuk memenuhinya, Sulaiman pun syahid. Kita beralih ke kapal. Kurtardığınız esir de bana ait. Sahin mengatakan kepada Baba Oruç dan yang lainnya bahwa kapal dan tawanan yang telah diselamatkan telah menjadi miliknya. Dan Sahin pun menantang Baba Oruç untuk mengambil Ebu Muhammad darinya. Mendengar itu, teman-teman Oruç pun geram dan tak sabar untuk menghajar mereka semua. Namun, Oruç terpaksa menyerahkan kapal dan Ebu Muhammad kepada Sahin agar mereka tidak bertarung. Dan dia berkata, "Kita akan bertemu di darat. Kau akan mengenal siapa Baba Oruç. Aku akan menunggumu karena aku mendapatkan ketenaran nama Baba Oruç ini dengan diriku sendiri. Tidak seperti kau yang mengandalkan nama baik dari ayahmu Kilits Bey." Di sisi lain, kapal Petro sudah mendekati mereka. Namun dia mengurung niatnya karena dia curiga ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sebab ada dua kapal di sana. Petro hendak menyerang langsung mereka dengan menggunakan meriam. Namun Diego melarangnya. Sen ne kadar öfkelensen de hep bunu yapmaya devam edeceksin. Ishak B berterima kasih kepada prajurit Janisari yang telah membantu mereka untuk membersihkan sisa pertempuran semalam. Hizir dan Niko sedang mencari sebuah buku yang dipesankan oleh Sulaiman kepadanya. Zainab datang dan bertanya kepada mereka, Ne arıyorsunuz bu kadar hararetli? "Kenapa kalian terburu-buru? Apa yang kalian cari?" Hizir menjelaskan perihal Tuan Sulaiman dan ayah Hamzah yang meninggal karena sebuah buku yang dirahasiakan. Itulah yang sedang dicari oleh mereka. Hizir teringat lagi tentang kertas-kertas yang dipesankan oleh Sulaiman. Hizir pun menemukan kertas tersebut. Dia pun membuka lemari tersebut dan menemukan sebuah buku. Buku ini adalah buku yang akan mencegah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Zalimlerin mazlum kanı akıtmasına Baba Oruç bertemu dengan Hairabai di pelabuhan. Hairabai mengajak Baba Oruç untuk mencari Sahin B agar bisa cepat menemukan Ebu Muhammad. Bila perlu, Hairabai ingin meminta bantuan kepada Sultan Utsmani. Namun, Baba Oruç menolak dan menyuruh Hairabai untuk menunggu dan mencari informasi supaya reputasi mereka tidak rusak. Sahin membawa Ebu Muhammad dan teman-teman Baba Oruç ke sebuah pulau. Jafer pun ternyata mengikutinya. Jafer bertanya, "Kenapa kau tidak membunuh Baba Oruç? Bukankah itu kesepakatan kita?" Sahin pun sangat marah mendengar itu. Sahin kemudian menjelaskan, "Lebih baik aku menghancurkan harga dirinya daripada aku membunuhnya." Di sini Kilits B sangat marah Halt! Bulamadınız mı oğlumu? karena anak buahnya tidak bisa menemukan keberadaan Sahin. Dia khawatir terjadi sesuatu kepada anaknya.
Di sisi lain, Baba Oruç dan Ilyas pergi ke penginapan bertemu dengan Isabel. Dia mengatakan kepada Isabel bahwa dia tidak bisa mengembalikan kapal yang dipinjamkan kepadanya saat ini. Tak berapa lama kemudian, Silvio pun datang. Dia menanyakan di mana kapalnya. Kemudian dia marah-marah dan meminta ganti rugi dari Baba Oruç. Baba Oruç pun bersedia melakukannya. Saat dia hendak pergi, seorang utusan datang memberitahukan bahwa Sahin B mengembalikan kapal yang dipinjam oleh Oruç. Baba Oruç pun sangat malu mendengar hal tersebut. Ratko melaporkan kegagalannya menemukan buku rahasia karena Sulaiman telah meninggal. Dan dia mengatakan pria yang menyamar sebagai pandai besi adalah putra Yakub B, yaitu Hizir. Pietro pun menyuruh Ratko keluar. Tamam Ratko, sen çıkabilirsin. Pietro penasaran siapa sebenarnya yang menculik Ebu Muhammad dari Theo. Dia pun ingin menerima kabar baik dari Silvio. Ratko'nun midilli Hizir memberitahukan kepada Ishak untuk membawa Hamzah dan berangkat ke Iskandaria bersama mereka. Hamzah merasa berat untuk berpisah dengan Ishak B. Melihat Hamzah seperti itu, Ishak B pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. Hizir menanyakan alasan mengapa kakaknya Ishak ingin ikut ke Iskandaria. Neden bu kadar heveslisin İskenderiye'ye gitmek için? Karena selama ini Ishak B tidak pernah mau diajak ke Iskandaria karena ada Despina di sana. Ishak mengatakan, aku ingin menemani Hamzah. Namun Hizir tetap curiga. Ini pasti ada yang tidak beres. Lalu dia pun menanyakan kepada Ishak B, apakah kamu ingin membalas dendam? Dan akhirnya Ishak pun mengakuinya. Ja'far mendatangi rumah Asye dan memintanya untuk menjadi intelijen guna mencari informasi tentang siapa saja yang akan ditemui oleh Baba Oruç. Awalnya Asye menolak karena dia takut kepada Baba Oruç. Namun Ja'far memberikan 1 keping emas. Asye pun luluh. Yorgo mengadu kepada Despina. İshak beni öldürmeye kalk. Ishak B ingin membunuhnya karena kematian anaknya yang disebabkan oleh Poseidon. Despina berencana untuk memberitahukan kepada Oruç saat dia pulang. Namun Yorgo melarangnya dan meminta Despina untuk merahasiakan semuanya dari Oruç. Setiba di rumah, Oruç menanyakan kabar Despina. Apakah terjadi sesuatu saat dia tidak berada di rumah? Despina menjawab, tidak. Despina pun menanyakan apakah Baba Oruç jadi membeli sebuah kapal. Oruç pun menjelaskan alasan kenapa dia belum bisa membeli sebuah kapal saat ini, karena ada sesuatu hambatan. Setelah semuanya selesai, insya Allah kita akan bisa membeli sebuah kapal, kata Baba Oruç. Ratko datang lagi. Kali ini dia memberitahukan informasi tentang siapa yang menculik Ebu Muhammad. Ebu Muhammed'i alan adamlarla alakalı istihbarat geldi. Pietro pun bertanya, siapa itu? Salah satunya adalah putra Kilis B dan yang satunya lagi adalah seorang pelaut bernama Oruç. Pietro penasaran siapa Baba Oruç. Ratko pun mengatakan dia adalah orang yang membunuh Enrico, adiknya Poseidon. Dan Poseidon pun dibunuh oleh kakaknya Baba Oruç. Pietro memerintahkan Ratko untuk mencari tahu dan memastikan apakah Poseidon benar-benar sudah mati atau masih hidup. Sebelum pergi, Ratko juga memberitahukan bahwa Baba Oruç juga ingin mendapatkan Ebu Muhammad. Pietro pun senang mendengar berita tersebut. Ilyas menghajar anak buah Sahin dan menanyakan di mana Sahin berada saat ini. Ilyas emosi karena gara-gara Sahin mereka gagal membeli sebuah kapal dari imbalan untuk membawa kembali Ebu Muhammad. Iskandar pun menghentikan Ilyas agar reputasi Baba Oruç tidak hancur. Sahin B menanyakan kepada Ebu Muhammad, apa yang membuatmu begitu penting? Beni mühim sayanlara sor. Tanyakan itu kepada mereka yang menganggap aku penting, jawabnya. Hairabai datang dan memberitahukan bahwa lokasi persembunyian Sahin sangat berbahaya. Hairabai menawarkan prajurit Mamluk untuk menemani Baba Oruç untuk mengembalikan Ebu Muhammad. Namun Oruç menolaknya. Dia akan melakukannya sendiri untuk memenuhi tantangan yang diberikan Sahin di kapal sebelumnya. Haber ver. Harekete geçiyoruz.
Hemen olur ağam. Keesokan harinya, ayah Despina keluar dari rumah Baba Oruç. Asiye pun melihat mereka berdua bersama di sana sambil tersenyum. Cie, dapat informasi nih Asiye. Ben birazdan kurtulacağım ama Allah sizin yardımcınız olsun kardeşlerim. Aku akan segera pergi dari sini. Semoga Allah membantumu saudara-saudara, kata Ebu Muhammad. Horotcu pun mengatakan kepada Musa, aku pikir dia sudah gila karena banyak membaca. Bagaimana kau akan keluar dari sini? Tanya Horotcu. Ebu Muhammad pun tertawa dan ternyata ada si Miki. Baba Oruç, adiknya dan para kru kapal pun tiba di lokasi. Baba Oruç meminta Ebu Muhammad secara baik-baik. Emanetimizle elementlerimizi almaya geldik. Namun Sahin malah meremehkan Baba Oruç dan rekan-rekannya karena mereka beda jumlah. Baba Oruç pun menantang Sahin duel 1 lawan 1. Mereka pun bertarung. Anak buah Sahin sangat terkejut melihat Ebu Muhammad sudah menghilang dari dalam tenda. Mereka pun langsung memberitahukan kepada Sahin. Ebu Muhammed kaçmış. Ne demek kaçmış? Baba Oruç pun benar-benar marah ketika mendengar hal tersebut. Dia mengira Sahin membunuh Ebu Muhammad. Pertarungan mereka pun seketika terhenti karena kedatangan Kilits Bey. Scene berpindah ke Kalimnos. Ratko memberi informasi bahwa Hizir sedang menuju ke Iskandaria. Pietro pun menyuruh menangkap Hizir untuk mendapatkan buku rahasia yang ditinggalkan oleh Tuan Sulaiman. Setelah Hizir, Pietro memerintahkan Ratko untuk membunuh Baba Oruç.